Di video kali ini kita bakalan review tentang PC yang pernah kita rakit kemarin, yang kalau kalian belum lihat videonya, kalian bisa klik link di bagian sini. Jadi beberapa hari yang lalu kita udah rakit PC ini dengan tantangan siapa yang bisa merakit dalam 10 menit dapetin 5 juta. Dan ternyata, nyetrum! Aku nggak dapetin itu karena nggak bisa rakit di bawah 10 menit. Karena ada beberapa tantangan di bagian kabel manajemen dan juga komponennya. Untuk spesifikasi lengkap dari PC yang barusan kita rakit ini adalah menggunakan casing dari Inwin A1. Untuk desainnya menurutku keren, minimalis dengan bentuknya nggak terlalu besar. Atau kalau serinya di Inwin itu adalah mini tower. Dan untuk warnanya sendiri kali ini berwarna putih dengan desain yang menurutku keren. Untuk side panel sebelah kiri berfungsi untuk airflow dan lubang-lubangnya berbentuk honeycomb seperti ini. Kemudian untuk sebelah kanan punya material temper yang berfungsi untuk menampilkan beberapa komponen yang punya fitur RGB di dalamnya. Kemudian untuk bagian atasnya sini materialnya kaca, jadi kesannya itu elegan banget. Dan gak hanya elegan, di bagian atasnya sini berfungsi untuk ngecas HP kalian yang punya fitur wireless charging, karena ada port wireless charging di bagian tengahnya. Selebihnya terdapat tombol power, kemudian 2 USB generasi ketiga, dan juga port audio. Nah, untuk casing mini tower dari Inwin ini support dengan motherboard mini, makanya kita pakai MSI B550i yang punya form factor mini ITX. Dan motherboard ini sendiri sudah dilengkapi dengan 8+2+1 digital power system, yang berarti punya sekitar 11 VRM atau voltage regulation module. Jadi berfungsi banget untuk menyuplai listrik ke bagian prosesornya semakin stabil dari bagian power supply. Dan untuk power supply yang digunakan di PC ini adalah 650 watt Gold Edition 80+, jadi sudah 90% efisiensi dayanya. Dan untuk power supply-nya udah sepaket dengan casingnya. Tapi sayangnya belum modular. Tapi meskipun belum modular, kabel manajemennya bisa diselipkan di bagian samping belakang untuk membuatnya semakin rapi. Kemudian power supply tersebut bakalan nyuplai daya ke bagian komponen utamanya, yaitu prosesor, yang dimana prosesornya sudah menggunakan Ryzen 7 5800X yang punya 8 core dan 16 thread. Sedangkan untuk base clock-nya sendiri 3,8 GHz dan boost clock-nya sampai 4,7 GHz. Dan untuk form factor dari prosesornya adalah AM4, dan untuk TDP-nya 105 watt, dan untuk maksimum temperaturnya sampai 90 derajat aja. Jadi kalau di atas itu bakalan auto shutdown. Nanti kita bakal cobain untuk tes performance dan tes gamingnya. Kemudian untuk graphic card-nya, mungkin kalian udah dengar tentang berita beberapa kelangkaan dari flagship beberapa brand besar yang ngebuat harganya semakin gak masuk akal. Akhirnya kita mutusin untuk pakai VGA dari iCraft Maxsun RTX 3060 12GB. Ya seenggaknya meskipun pabrikan Cina, tapi ada distributor resmi yang masukin ke Indonesia, yaitu AGS atau Asia Global Successindo. Terus untuk bagian RAM-nya kita menggunakan crosshair dengan speed 3600 MHz dan punya kapasitasnya 32GB, jadi 16GB kali 2. Dan sedangkan untuk motherboard-nya punya 2 slot aja. Tapi meskipun punya 2 slot aja, motherboard ini sudah support dual channel. Jadi meski kita terbatas dari segi upgrade-nya, kita masih bisa memaksimalkan untuk speed RAM-nya itu sendiri. Terus untuk storage yang kita gunakan untuk PC mini ini adalah XPG dengan kapasitas 1TB dan speednya 2900 MHz dengan form factor M.2 yang dipasang langsung ke M.2 di bagian motherboardnya. Dan nggak hanya itu, motherboard ini punya heatsink sendiri dan sistem cooling sendiri untuk bagian SSD-nya. Dan sekarang waktunya kita bahas kelebihan dan kekurangan saat kita rakit PC menggunakan casing dari Inwin Mini Tower A1 Plus ini. Dan desainnya emang no complain banget atau perfect sih menurutku. Elegan, minimalis, dan kerasa mewah, dan yang paling penting nggak makan tempat. Karena dimensinya cuma 23 cm untuk tingginya, sedangkan untuk lebarnya 21 cm dan panjangnya 34 cm. Yang berarti kalau kalian gunain VGA dengan panjang 32 cm bakalan kerasa ngepres atau pas banget. Karena yang pertama kita bakalan pasang untuk prosesornya ke motherboardnya, dan kalau biasanya kita langsung pasang bagian RAM-nya, kita nggak bisa lakuin hal itu karena tempat RAM-nya atau soket RAM-nya itu berdekatan banget dengan 24 pin dari motherboardnya. Kita harus tunggu dulu setelah kita pasang motherboard ke bagian casing ini dulu. Jadi setelah pasang prosesornya, kita pasang bagian coolernya. Dan tadi lupa aku sebutin di awal-awal video kalau liquid coolernya menggunakan punya Iris. Jadi untuk radiatornya kita taruh di bagian belakang sini, dan untuk kipasnya sendiri bakalan gantiin
kipas asli dari casingnya. Dan untuk ukuran kipasnya kebetulan memang cocok banget, yaitu 120 mm. Lalu kalau kalian pikir bisa pasang langsung radiatornya di bagian belakang, emang kerasa salah besar. Karena kalau ini terpasang atau radiatornya bisa langsung terpasang di bagian belakang, kita bakalan kesulitan untuk pasang VGA-nya. Karena VGA-nya itu punya panjangnya 320 mm atau 32 cm. Jadi terpaksa kita masukin VGA-nya dulu dengan satu jalur dari bagian atas sini. Begitu masuk, langsung dibaut di bagian belakang, dan langsung kita bisa pasang radiator beserta fan-nya di bagian belakang sini. Terus yang terakhir, langsung kita pasang bagian RAM-nya dengan sangat mudah. Karena emang pasang RAM tuh nggak sesulit itu, asalkan kita bisa pasang. Dan lihat gimana mujurnya. Kok mujurnya sih? Maksudnya bagian yang satu pasti lebih lebar daripada yang lainnya. Jadi langsung dipasang aja, klik-klik, udah selesai. Dan terpasanglah dengan rapi seperti ini. Dan kalau kalian mungkin lihat videonya dari tadi agak kerasa kurang rapi, ya emang gimana lagi, karena power supply-nya belum menggunakan fully modular. Bakalan ada beberapa kabel yang kelihatan nyempil di beberapa bagian dari PC mini ini. Tapi sebenarnya hal itu bisa dirapikan lagi dengan kabel extension, cuman aku sedikit ragu dengan adanya ruang sempit di bagian belakang atau side panel sebelah kiri ini yang kerasa kurang lebar dari kabel manajemen atau ruang kabel manajemennya. Dan sekarang waktunya kita tes performance dari PC yang barusan kita rakit ini. Nah, untuk tes performance yang pertama kita menggunakan Cinebench R15 yang biasa kita gunakan, dan kita dapetin skor 2180 CB tanpa mengukur temperaturnya. Untuk pengukuran kedua, kita memonitoring suhunya dan didapatkan hasil mencapai suhu maksimum yaitu 90,4 derajat Celcius, tapi nggak langsung mati. Jadi untuk suhu rata-ratanya di angka 85,7 derajat Celcius. Kemudian berikutnya kita menggunakan Premiere Pro untuk merender sebuah video template yang biasa kita gunakan untuk pengetesan performance dari sebuah PC. Jadi didapatkan PC ini dapat render video yang biasa kita gunakan sekitar 1 menit pas aja. Ke aplikasi selanjutnya menggunakan Blender, di mana PC ini ditugaskan untuk merender sebuah objek 3 dimensi yaitu mobil kalau di video kali ini, dan didapatkan PC ini dapat merender sebuah objek 3 dimensi dalam jangka waktu 3 menit 7 detik aja. Kemudian saat kita gunain untuk tes performance gamingnya, kita dapetin kalau komputernya auto restart. Jadi kondisinya sekarang seperti ini, jadi mati dulu dan kita nungguin untuk reboot. Bukan reboot tapi rebooting. Dan untuk game yang kita mainkan adalah Assassin's Creed Valhalla. Jadi skip dulu untuk game ini. Untuk game selanjutnya kita mainin yaitu Watch Dogs Legion di settingan very high, karena saat kita coba untuk settingan ultra nggak bisa. Jadi terpaksa kita gunain untuk Watch Dogs Legion ini di settingan very high, dan didapat FPS-nya tuh sekitar 86 FPS dan drop FPS di angka 79 aja. Jadi masih maksimum di atas 60 FPS. Jadi masih aman banget untuk mainin game Watch Dogs Legion di settingan very high. Tapi untuk beberapa frame yang banyak saat gamenya terjadi chaos, pastinya drop FPS sampai di bawah 80 FPS, tapi nggak sampai nyentuh 60 FPS. Jadi masih mantap untuk mainin game Watch Dogs Legion very high. Jadi kesimpulannya untuk rakit PC kali ini, meskipun PC-nya mini, tapi mampu menjalankan beberapa software berat dan game berat lainnya. Seperti kalian lihat tadi di tes performance-nya, mampu merender Premiere Pro-nya cuman di sekitar 1 menitan aja. Sedangkan untuk beberapa game berat lainnya mampu menghasilkan 60 FPS di settingan Full HD. Tapi tadi kalau kalian lihat, ada juga game yang menyebabkan PC ini mati atau auto shutdown. Kalau kalian ingat di awal video tadi juga aku udah sebutin kalau Ryzen 7 maksimum temperaturnya cuma 90 derajat. Kalau udah tercapai pasti mati. Dan yang berarti kita harus ganti sistem coolingnya, karena dengan ruangan terbatas di bagian PC yang berukuran mini ini, kita harus memaksimalkan bagian sistem coolingnya. Jadi mungkin kita bakalan ganti ke sistem cooling yang mampu mengeluarkan panas yang berada di dalam PC ini lebih baik lagi. Tapi selebihnya untuk performanya cukup menjanjikan dari beberapa komponen yang tertanam di bagian PC mini ini. Dan segitu aja untuk video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari referensi rakit PC. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kalian suka, dan jangan lupa subscribe DKID untuk support kita terus. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!